Sebenarnya ada cerita lucu loh hari ini mengenai Goldie hilang. Jadi Goldie itu hilangnya dari pagi jam, mungkin pas kita lagi cepel, pas muksi khotbah di 6:30. Di situ dia udah hilang dan kita semua tuh nggak tahu dia hilang. Kita tahunya itu pas di jam makan dia, di jam 12. Itu pun Rica yang kaget gitu ya, Kalina anjing hilang gitu kan. Saya tuh nggak ngeh juga gitu. Biasanya tuh kalau misalnya saya pergi ke rumah Ibu Nana, kalau ke sana, kalau misalnya ketemu anjing, ketemu si Goldie, biasanya saya akan main dulu, ajak ngobrol gitu. Dia biasanya lari ke saya dulu kan, wah gitu. Kok di situ. Lalu pas dibilang di jam 2 lewat itu Goldie-nya nggak ada, saya juga baru ngeh. Oh iya ya, kenapa ya tadi jam 10 saya pergi ke rumah, masuk, tapi kok saya nggak disambut sama si Goldie. Mulai dari situ perasaanku sudah tidak enak. Saya harus cari dia. Udah, saya saya langsung pergi sama Jones. Ayo kita pergi pencar untuk cari. Jones mau ke kiri, saya ke kanan, dia ke atas, saya ke bawah gitu kan. Intinya kita pergi cari Jones. Cari anjing si Goldie. Jalan pergi ke tempat orang lewat orang sampah gitu kan. Nah di situ ada tukang sampah yang pegang rantai. Nah pas lewat gini kan, mereka lagi pegang rantai. Perasaan saya sama Jones itu udah jangan-jangan sepertinya mereka ini sudah ambil si Goldie nih gitu kan. Tapi enggak gitu, perasaan saya tetap positif ya. Goldie tidak diambil sama orang gitu, jadi saya harus tetap cari. Udah pergi cari, ini jalan gini, udah muter sampai di 7-Eleven sana, di Pizza Hut. Si Jones lewat ke jalan raya menuju sampai di McD. Saya balik lagi muter sampai di Sunter 180, SMP 180, balik kok nggak ada. Nah karena nggak ada, kita balik lagi dong ke rumah. Balik ke rumah, pergi carinya di belakang rumah sama Titus. Sepanjang jalan saya sama Titus itu udah sedih. Jadi sepanjang jalan tuh dia teriak-teriak Goldie gitu kan. Setiap rumah orang dia teriak-teriak Goldie. Siapa tahu ada orang yang curi Goldie. Terus Goldie-nya dengar suara kita dan keluar. Puji Tuhan, berharap sih seperti itu, tapi tidak yang diharapkan. Udah mutar-mutar dari blok 10, blok 11, blok 12 sampai di rumah Pak Timotius. Tidak temukan si Goldie. Balik lagi, saya sama Jonas pergi ke tempat yang sama lagi nih ceritanya, di tempat sampah itu. Karena kita sepertinya firasat kita tuh orang-orang yang di tempat sampah sepertinya mereka yang ambil. Udah ya, kita jalan cari, kok nggak ketemu ya, bolak-balik. Gak lama gini ada si Tony datang dengan motor, ikut cari juga gitu, tapi nggak dapat. Tidak lama juga Yerli sama Sela datang cari gitu kan. Tapi sebelumnya itu Yerli sama Sela sudah buat iklan di IG di seputaran Sunter. Nah tapi saya nggak fokus ke pegang handphone, saya fokusnya cari
si Goldie. Nah, karena kita udah mencar nih, saya sama si Jones mencar lagi. Kita udah mencar lagi, dan orang-orang di tempat sampah itu, mereka karena lihat saya bolak-balik, ini yang cari apa? Saya cari anjing. Goldie saya lari gitu. Oh, barusan kami lihat dia ada lari, tapi nggak tahu larinya kemana, tapi sempat lihat dia. Oke, terima kasih infonya. Jadi kita udah mikir, karena saya udah tanya semua satpam, anjing masuk nggak di tempat mereka bilang enggak. Jadi kalau misalnya anjing nggak masuk, berarti di jalur sini si Goldie nggak kesini, pasti dia balik itu kan. Kalau misalnya dia balik, besar kemungkinan dia akan menuju ke gereja HKBP, terus dari gereja HKBP mungkin dia akan ke danau. Itu prediksi saya. Kalau misalnya bukan ke situ, berarti dia akan ke sekolah SD 170 kalau nggak salah, di belakang sana kan. Nah, saya mencar sama si Jones. Saya pergilah ke keliling di mansion, tanya orang-orang satpam di situ, di HKBP, tanya orang-orang di situ ada anjing nggak gitu, dan orang-orang tidak melihat anjing si Goldie-nya. Nggak lama kemudian saya udah jalan sampai di HKBP, terus habis itu udah jalan ke danau dan melihat, dan tanya orang, katanya mereka nggak lihat. Ya udah, karena udah capek kan, saya ke pom bensin untuk beli minuman. Habis itu saya balik dari pom bensin itu di SD ya, SD, sambil jalan-jalan tanya satpam, ujung-ujungnya tidak ada, dan saya kembali lagi ke rumah. Nah, ini lucu nih, udah jalan balik ke rumah, perasaan saya tuh kayak nggak mau, saya hanya diam, saya harus cari. Jadi saya keluar dari rumah itu jam 2-an lewat, balik ke rumah itu udah jam 3, udah mau jam 4. Nah, jam 4 itu saya masih jalan lagi. Pokoknya saya nggak mau di rumah gitu kan, saya harus jalan lagi. Saya jalan pergi menuju ke arah Pandawa. Tapi sebelum nyampe di bengkel, saya masuk dulu dong di lorong itu sebelah kiri. Terus sepanjang jalan itu saya tanya sama semua satpam yang ada, sama security lah, apalah, tanya ke mereka, lihat nggak anjing saya lari, siapa tahu ada yang lihat gitu. Dan ternyata mereka tidak melihat. Capek pakai bahasa ini ya. Orang-orang semua orang terdapat anjing kan. Selesai itu saya sambil naik ya, karena orang terdapat anjing. Sudah kita langsung jalan keliling-keliling, masuk di sunter berapa gitu kan, tanya orang, titip pesan ke orang semua yang ada, dan mereka tidak melihatnya. Terus lama-lama tiba-tiba dapat telepon, udah mau jam berapa ya, udah mau jam 5 gitu kan, dapat telepon dari Yarli sama Jones, kali ini kami udah ketemu anjingnya. Ketemu anjing di mana nih? Ternyata ada ibu-ibu yang jawab melalui IG, pas ada kasih iklan di seputar Sunter. Tidak lama kemudian ada ibu-ibu yang baru bikin IG. Pertama status story-nya itu Goldie. Dia temukan Goldie ternyata. Ya udah, chat lah, minta nomor. Lalu dorang langsung kasih nomor, telepon dong. Telepon. Ternyata yang telepon itu, telepon ke orang itu
bukan hanya saya doang yang telepon itu, ada sih. Ternyata yang telepon itu ada juga si ini Yerli juga telepon tuh sama si orang itu, si ibu-ibu itu tuh. Ibu-ibu itu dia juga baru belajar buat apa namanya, baru belajar buat story di IG nih. Terus di situ katanya kalau misalnya mau ambil harus ada bukti kalau anjing itu punya kita kan. Saya udah langsung tuh cari videonya si Goldie yang ada di IG gitu kan, kirim ke ibu itu sambil nelpon juga kan ibu itu. Terus ibu itu bingung lah, barusan kamu nelpon bilang ini anjing kamu, sebelum kamu udah ada orang yang nelpon juga, katanya dia bilang itu anjing punya dia gitu kan. Terus saya tanya, Bu, yang nelpon itu ibu siapa? Namanya Yerli. Oh ya udah Bu, ibu satu fokus aja ke orang itu aja Bu, itu adik saya bilang gitu kan, itu adik saya, ibu langsung hubungi dia aja atau nanti dia yang hubungi ibu aja, satu tujuan aja yang menghubungi ibu biar ibu nggak repot gitu kan. Terus si ibu itu bilang, oh ya udah kalau gitu bisa nggak datangnya 1 jam lagi baru bisa datang. 1 jam lagi gitu kan. Saya jadinya mikir 1 jam lagi kenapa ya gitu. Ternyata 1 jamnya lagi itu si ibu itu dia lagi mandiin si Goldie-nya. Terus pokoknya wangi-wangi lah si Goldie itu pulang. Sampai di rumah itu saya langsung pulang duluan karena saya bilang mau cari tapi saya sudah keliling sama Sunter gitu. Dan Yerli kasih tahu kalau sudah ketemu, ya udahlah saya pulang. Jadi kita pulang sampai di rumah itu jam 5 lewat. Bayangkan ya, kita cari anjing dari jam 2 sampai jam 5 baru ketemu. Jadi ternyata kita tuh secinta itu sama Goldie. Kalau dia hilang itu kayak ada sesuatu yang hilang gitu. Goldie, tapi yang paling lucu sepanjang jalan itu saya tuh udah kayak mau nangis. Makanya saya nggak mau barengan sama orang kan, nanti kalau saya nangis itu kelihatan gitu kan. Jadi sepanjang jalan tuh jangan sampai Goldie udah dimakan orang. Bayangkan kan hilangnya dari 6:30 dan kita sadarnya itu di jam 2 gitu. Semua ruangan dicari, di sudut-sudut mana kita cari gitu. Merasa kehilangan sesaat.